Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizana Putri dari kelas 1B Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi di Universitas Sinar Karawang. Video ini saya tujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar literasi digital mengenai ujian tengah semester dengan dosen pengampu Bapak Ade Andri Hendriadi. Dalam video ini membahas atau mereview tentang pembelajaran selama 7 kali pertemuan yang sudah dilakukan secara daring. Selamat menyaksikan. Meskipun Anda sudah familiar dengan internet, Anda mungkin belum sepenuhnya memahami apa itu internet. Nah, pada video kali ini kita akan mengeksplorasi internet yang merupakan singkatan dari Interconnected Network. Sebagai jaringan komunikasi global yang menghubungkan komputer dan jaringan komputer seluruh dunia, internet memungkinkan Anda berbagi informasi dan berkomunikasi dari mana saja dan dengan siapa saja. Internet adalah jaringan komputer yang dibentuk oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 1969 melalui Badan Proyek ARPA yang mengembangkan jaringan yang disebut ARPANET, di mana mereka mendemonstrasikan cara menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak komputer berbasis UNIS. Nah, internet pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1983 oleh PT Indosat. Indosat sebagai layanan telekomunikasi. Awalnya internet hanya bisa diakses oleh akademisi dan instansi pemerintah. Pada tahun 1994, Universitas Indonesia menjadi penyedia konten internet pertama di Indonesia dengan memperkenalkan website Uivision. Kemudian pada tahun 1996, PT Telkom memulai layanan internet dial-up untuk masyarakat umum dengan merek Telkomnet. Pada tahun 1997, pemerintah Indonesia membentuk Badan Pengelola Internet Indonesia (BPI) untuk mengatur penggunaan internet di Indonesia. BPI kemudian menjadi Pusat Teknologi Informasi dan Informatika (Pusintek) pada tahun 2000. Sejak saat itu, internet di Indonesia terus berkembang dan semakin banyak masyarakat yang dapat mengaksesnya. Pada tahun 2017, jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai lebih dari 143 juta orang. Namun hal tersebut tidak lepas dari perkembangan internet di Indonesia yang juga diwarnai dengan beberapa kendala seperti infrastruktur yang belum memadai dan sulitnya mengakses konten yang tidak sesuai dengan nilai budaya Indonesia. Cara kerja internet dimulai dari pusat data yang digunakan sebagai pusat kendali, dari mana segala informasi mengalir dan dioperasikan oleh perusahaan teknologi seperti Google, Amazon, Facebook, dan lain-lain. Internet bekerja dengan mengirimkan data dari komputer pengguna melalui koneksi internet lokal seperti kabel atau Wi-Fi. Data tersebut kemudian dikirim melalui jaringan lokal ke router yang bertindak sebagai penghubung antara jaringan lokal dan internet secara keseluruhan. Router akan meneruskan data tersebut ke Internet Service Provider (ISP) yang memiliki infrastruktur dan kapasitas yang memadai untuk mengirimkan data tersebut ke tujuan akhir. Setelah itu, data akan dikirim melalui serangkaian koneksi dan jaringan yang kompleks. ISP memiliki server sendiri yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola data. Server ini bertanggung jawab untuk mengirim dan menerima permintaan dari pengguna. Ketika ingin mengakses suatu website, permintaan dikirimkan melalui ISP ke server website tujuan. Setelah itu,
server akan merespon permintaan tersebut dengan mengirimkan kembali data yang diminta ke ISP kita. Data tersebut kemudian diteruskan melalui jaringan kembali ke router, dan akhirnya ke komputer pengguna. Keseluruhan proses ini terjadi dalam hitungan detik, bergantung pada kecepatan koneksi internet dan jarak fisik antara pengguna dan server. Semua pemakai internet pasti sudah tidak asing dengan istilah web browser, karena hampir setiap kali membuka situs dalam internet kalian memakai aplikasi atau software. Browser merupakan suatu perangkat lunak atau software yang dipakai untuk mencari informasi atau mengakses situs-situs yang ada di internet. Tapi sudah tahukah kalian pengertian browser itu sendiri? Perangkat ini akan lebih memudahkan pengguna dalam mengakses data atau mencari referensi yang dibutuhkan. Ada beberapa macam perangkat web browser yang saat ini dipakai, misalnya Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari, Internet Explorer, dan yang lainnya. 1. Browser. Hampir 60% netizen di dunia ini memakai Chrome sebagai web browser mereka. Browser hampir dipakai di seluruh negara, khususnya negara-negara yang ada di benua Asia, Amerika, dan Eropa. Kelebihan, performa yang stabil. Desain yang sangat responsif untuk semua perangkat. Setiap tab pada Chrome memiliki proses yang berbeda, sehingga crash pada satu tab tidak memengaruhi tab lainnya. Kekurangan, browser yang penggunaan RAM paling besar, sehingga tidak cocok bagi perangkat dengan spek kecil, RAM kecil. Pada umumnya web browser sudah mulai dikembangkan pada tahun 80-an. Tahun 1991 tim Berners-Lee membuat browser pertamanya. Browser tidak hanya berfungsi untuk melihat website, tetapi juga sebagai editor. Sasarannya merupakan kalangan teknik dan informatika. Browser menjadi tool untuk manajemen ilmu pengetahuan. Kedatangan Web 2.0 mengembalikan internet ke fungsi semula serta menjadikannya lebih interaktif. Disinilah era dari YouTube, Wikipedia, dan blog. Tidak ada penemuan lain di luar browser yang memungkinkan orang berbelanja secara online, memeriksa email, atau melakukan transaksi perbankan secara online. Namun, keberagaman fungsi ini memunculkan kelemahan. Browser menjadi target serangan para hacker. Kritik-kritik dalam kesalahan pada program membuka pintu bagi masuknya program-program penghancur. Mozilla Firefox merupakan salah satu peramban yang paling banyak digandrungi oleh para pengguna internet karena performanya yang baik. Perkembangannya yang pesat, kelebihan Firefox ini memiliki keamanan browser yang lebih ampuh dari browser lainnya. Sedangkan untuk kekurangan Mozilla Firefox ini adalah biasanya kita harus bersabar saat menjalankan program pertama kali. Karena hal ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Opera Browser merupakan browser yang memiliki opasi bahasa Indonesia dengan kosakata yang terbilang cukup baik. Di dalam menunya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Selain itu, Opera Browser juga memiliki kecepatan render dan loading yang cepat. Namun, kekurangan Opera adalah pada kenyamanan saat browsing. Kita tidak bisa melihat page info dan melakukan download gambar satu persatu. Di Opera juga tidak bisa menampilkan gambar mana saja yang ingin dilihat ketika kita tidak menggunakan mode images. Kemudian bagaimana sih cara kerja browser itu sendiri? Supaya seseorang dapat menggunakan browser tertentu pada perangkatnya, maka orang tersebut harus terlebih dahulu menginstal software atau aplikasi web browser ke dalam perangkatnya. Hanya dengan cara inilah sebuah web browser bisa dijalankan di sebuah perangkat, komputer, laptop, gadget.
Setelah software web browser terinstall dengan baik, selanjutnya pengguna bisa membuka aplikasi tersebut. Jika sudah membuka web browser, pemakai dapat mengetikkan alamat website pada bagian address bar di laman web browser. Bila sudah memasukkan alamat website dan eksekusi, maka aplikasi web akan bekerja dan mengambil data dari website yang ingin dituju, umumnya dalam kode. Langkah berikutnya, browser akan diarahkan dalam halaman yang ingin dituju, contohnya memasukkan Google ID, maka browser akan mengakses dan membuka website Google setelah melalui verifikasi. Kedua, kita akan membahas terkait email. Di masa lalu, mengirimkan pesan kepada orang lain adalah hal yang rumit untuk dilakukan. Mengingat di masa itu tidak ada kantor pos, tidak ada telepon, apalagi smartphone canggih dengan sederet aplikasi untuk berkomunikasi. Sebagai gantinya, orang yang mau mengirimkan pesan kepada orang lain harus menggunakan bantuan pihak ketiga untuk menyampaikan pesan tersebut. Hari ini, mengirimkan surat tidak lagi serepot itu. Selain ada kantor pos yang siap mengantarkan surat kamu dengan biaya murah, kamu juga memiliki smartphone canggih yang bahkan bisa membuat kamu melakukan video call dengan orang lain. Dengan semua teknologi itu, mengirimkan surat sih perkara gampang. Apalagi kita juga bisa menggunakan electronic mail atau yang biasa disingkat dengan email untuk mengirimkan pesan kepada orang lain. Email menjadi sesuatu yang sering kita gunakan hari ini. Meski aplikasi seperti WhatsApp atau Telegram sudah bisa mengirimkan pesan, foto, dan video, namun tetap saja keberadaan email belum tergantikan hingga hari ini. Ini karena meski WhatsApp digunakan untuk sesuatu yang lebih pribadi seperti foto bersama sahabat, email lebih sering digunakan untuk kepentingan pekerjaan. Biasanya, para pegawai akan mengirimkan dokumen tertentu lewat email ke atasannya. Begitu juga dengan para pelamar pekerjaan, akan menggunakan email untuk mengirimkan berkas lamarannya ke perusahaan yang dituju. Melihat fungsinya, email jelas sangatlah penting. Tapi pertanyaannya, apa sih sebenarnya email itu? Email merupakan singkatan dari electronic mail. Sesuai dengan namanya, email adalah surat elektronik yang dikirim dengan menggunakan bantuan komputer, smartphone, atau tablet plus koneksi internet. Sebenarnya email ini sama seperti surat-surat yang biasa kita tulis di masa lalu. Namun alih-alih menulis di atas kertas, kita menulisnya di layar elektronik. Begitu juga saat mengirimkan, kita tidak menggunakan jasa Pak Pos melainkan bantuan internet. Email sebenarnya memiliki sejarah yang sangat panjang. Dimulai pada tahun 1968, ketika jaringan ARPANET dikembangkan dan akhirnya menjadi cikal bakal internet yang kita gunakan hari ini. Terlepas dari perusahaannya, selama ini kita mengenal email sebagai email saja. Padahal meski sekilas terlihat sama, sebenarnya email terdiri dari beberapa jenis yakni pop mail, webmail, dan forward mail. Apa yang membuat ketiganya berbeda? Yuk cari tahu sama-sama. Pop mail adalah singkatan dari Post Office Protocol. Email jenis ini berasal dari ISP atau alamat email yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawannya. Salah satu ciri utama Popmail adalah domainnya tidak akan berupa Gmail melainkan nama perusahaan tersebut. Misalnya kamu bekerja di Gramedia, maka format Popmail yang kamu dapatkan adalah
alamat email @gramedia.id. Sesuai dengan namanya, webmail adalah email berbasis website. Berbanding terbalik dengan email jenis lain yang bisa diakses di aplikasi, webmail harus membuka situs web jika ingin mendapatkan akses untuk membaca atau mengirimkan email kepada orang lain. Layanan forward mail adalah layanan yang memungkinkan kamu untuk meneruskan email ke pengguna lain. Pengguna lain di sini tidak harus orang lain, bisa juga untuk alamat email lain yang kamu miliki. Dengan begitu, meski ganti alamat email, kamu tidak akan kehilangan email lama kamu yang sifatnya sangat penting. Selama ini, kita berpikir kalau email hanya berfungsi untuk mengirim dan menerima pesan. Mengacu pada fungsi awalnya, email memang berfungsi sebagai pengiring dan penerima pesan. Namun seiring berjalannya waktu, perusahaan teknologi seperti Google melakukan berbagai cara untuk membuat fungsi email jadi semakin penting sehingga kita jadi semakin susah untuk berpaling. Saat ini, email sendiri memiliki banyak sekali fungsi. Pertama, mengirim dan menerima pesan. Kedua, mengirim dan menerima file. Ketiga, sebagai media pemasaran. Keempat, sebagai identitas diri. Kemajuan teknologi informasi semakin memudahkan masyarakat dalam berkomunikasi. Kini kita bisa berkomunikasi dengan luas secara global menembus batas-batas geografis dan politis dengan sangat cepat, mudah dan murah. Dulu kita terbiasa mengirimkan sebuah pesan ke orang lain dengan menggunakan layanan email, tetapi kita sering mengeluh harus menunggu respon ataupun balasan pesan yang kita kirim. Atas dasar itu muncul chat messenger atau instant messenger. Messenger adalah sebuah situs aplikasi perangkat lunak yang digunakan untuk instant messaging, yang mempermudah pengguna Facebook dalam berkomunikasi satu sama lain melalui pesan teks, panggilan suara dan kini terdapat panggilan video. Messenger tersedia pada smartphone maupun PC. Messenger situs utamanya adalah layanan jaringan sosial. Istilah lain dari jejaring sosial adalah situs pertemanan, yang dimana kamu bisa mendapatkan teman sebanyak-banyaknya yang luas. Karenanya kamu bisa mendapatkan teman dari berbagai daerah maupun di luar negeri sekalipun. Pada awal tahun 2017 Facebook dikabarkan menguji coba layanan yang mirip dengan Snapchat Stories, yang biasa disebut Facebook Messenger. Pertama kali diuji pada September 2016 di Polandia dan kini telah meluncur ke seluruh pengguna di seluruh dunia. Facebook memasarkan Messenger dengan cara berbeda dengan Snapchat Stories. Bila Snapchat Stories mengunggah kegiatan sehari-hari, Messenger justru ditujukan untuk berkomunikasi dengan teman dengan cara yang lebih artistik. CEO Facebook, Mark Zuckerberg menyatakan alasan memisahkan aplikasi pesan instannya, Messenger. Menurutnya, pesan instan menjadi sangat penting di era di mana masing-masing aplikasi bisa fokus melakukan satu hal secara khusus. Berikut adalah keunggulan dari penggunaan Messenger. Aplikasi ini mudah diakses tanpa ribet dan praktis, di mana cukup membuka aplikasi dan langsung terhubung menuju halaman Facebook Anda. B. Mengetahui pesan dan pemberitahuan secara cepat. Jika menggunakan aplikasi ini, Anda akan mengetahui pesan dan pemberitahuan secara cepat karena tidak perlu membuka halaman Facebook.
Keunggulan selanjutnya adalah memiliki daya tarik dari tampilan dan sama seperti tampilan desktop. Memiliki menu yang mudah dipahami sehingga banyak orang yang lebih mudah untuk mengetahuinya. Jika bosan, kamu dapat melihat siapa saja yang sedang online. Sehingga pengguna dapat langsung mengobrol dengan pengguna lainnya. Tidak ada iklan yang mengganggu. Ketika ada yang memberikan pesan menggunakan bahasa asing, pastinya sebagian pengguna akan kebingungan. Maka Facebook telah menyediakan translate bahasa yang lebih lengkap. Kemajuan teknologi dan kemudahan komunikasi pada zaman ini tidak terlepas dari peran Internet of Things, IoT. Sebuah konsep yang menghubungkan antara dunia digital dengan aktivitas manusia ini sangat memudahkan aktivitas manusia. Alat-alat komunikasi dan teknologi yang Anda gunakan saat ini merupakan gabungan dari beberapa sistem yang terhubung dengan IoT. Namun, sebenarnya apa itu IoT dan seperti apa implementasinya dalam kehidupan sehari-hari? Internet of Things adalah sebuah konsep yang terhubung dengan perangkat sebagai media komunikasi berbasis internet. Dengan adanya IoT, seorang user dapat saling terhubung dan berkomunikasi untuk melakukan aktivitas tertentu, mencari, mengolah, dan mengirimkan informasi secara otomatis. Jika membicarakan tentang IoT, konsep ini sepintas hampir serupa dengan M2M, machine to machine. Akan tetapi, sebenarnya kedua konsep ini memiliki perbedaan dari segi skala dan lingkup penggunaannya. M2M di sini merujuk pada teknologi yang memungkinkan komunikasi antara mesin-mesin tanpa melibatkan campur tangan manusia. Dengan kata lain, M2M lebih berfokus pada sistem kerja mesin untuk menjalankan sebuah program, jadi mereka bisa mengatur sendiri jalannya produksi tanpa perlu diintervensi oleh manusia. Pada dasarnya, IoT beroperasi dengan cara menghubungkan berbagai jenis perangkat seperti software atau hardware ke jaringan internet. Ada 3 komponen utama yang berperan penting dalam proses kerja IoT, yaitu sensor, gateway, dan cloud. Kemudahan yang ditawarkan oleh IoT tentu memberikan manfaat bagi penggunanya. Hal ini lantaran IoT bisa meningkatkan efisiensi aktivitas perusahaan serta mengurangi biaya produksi dan konsumsi energi. Selain itu, IoT juga dapat mengoptimalkan penggunaan energi dengan memberikan kontrol lebih baik atas perangkat yang digunakan. Dengan kata lain, seorang user bisa mengatur batas minimal dan maksimal penggunaan sumber daya atau perangkat agar tidak melebihi kemampuan yang ditentukan. Nah, selanjutnya kita akan membahas search engine. Kenapa Google bisa mengetahui segala informasi? Apa sebenarnya Google tersebut? Nah, perlu kamu tahu bahwa Google merupakan salah satu jenis mesin pencari atau sering disebut dalam dunia teknologi sebagai search engine. Bagi orang yang pernah kuliah di jurusan tentang komputer atau bekerja di bidang digital marketing pasti akan sangat familiar dengan istilah search engine. Mesin pencari atau yang biasa disebut search engine ini sebetulnya bukan hanya Google saja. Selain Google, ada mesin pencari seperti Bing, Yahoo, Baidu, dan lain sebagainya. Namun, Google adalah mesin pencari yang paling terkenal dan paling sering digunakan umat manusia saat ini dengan persentase pemakaian hingga 24% pencarian melalui desktop atau perangkat komputer dan 92,33% pencarian melalui perangkat ponsel.
Search engine atau apabila diartikan dalam bahasa Indonesia adalah mesin pencari pada dasarnya merupakan program berbasis web yang diperuntukkan untuk mencari informasi di dalam World Wide Web (www). Pencarian informasi melalui search engine bisa didapatkan dengan menyesuaikan dengan kata kunci yang pengguna masukkan. Search engine fungsi utama sebagai alat untuk menyediakan informasi bagi semua orang. Melakukan akses melalui search engine untuk mendapatkan informasi apapun. Mulai informasi tentang cuaca, media sosial, barang yang ingin dibeli, bahkan berbagai jenis barang, dengan catatan telah dimuat di sistem www. Namun, bagaimana sebenarnya cara kerja dari search engine tersebut? Dan apabila setiap search engine memiliki hasil pencarian yang berbeda-beda, bagaimana sistem kerjanya? 1. Crawling. Crawling pada dasarnya dapat diartikan sebagai proses yang digunakan mesin pencari yakni bots atau speeders. Kedua proses mesin pencari tersebut bisa dimanfaatkan untuk melakukan kunjungan dan download pada sebuah halaman dan mengekstrak link dengan tujuan menemukan halaman tertentu. Indexing. Setelah melakukan proses crawler pada jutaan halaman yang ada di web, mesin pencarian akan mengubahnya menjadi sebuah struktur data yang biasa disebut dengan indeks. Indeks atau indexing dapat dipahami sebagai proses untuk menemukan URL secara bersamaan dengan sebuah angka yang relevan sesuai bentuk sinyal yang diberikan. 3. Ranking. Setelah menyelesaikan proses indeks dan mendapatkan hasil dari banyak URL yang terkumpul selanjutnya, maka mesin pencari akan melakukan ranking. Proses ranking berarti adalah proses membuat daftar hasil berdasarkan yang paling relevan dengan kata kunci. Sekarang ini, search engine yang paling memuaskan pengguna dan paling populer di dunia adalah Google. Google hampir pasti bisa disebut sebagai raja mesin pencarian. Hal itu dikarenakan jumlah pengguna yang terlampau banyak. Namun, selain Google, apa kamu tahu bahwa ada search engine lain yang juga banyak digunakan? 1. Saat ini, Bing memiliki pengguna dengan persentase penggunaan melalui desktop sebesar 2,55% dan 12,60% melalui smartphone. Bing pada dasarnya merupakan search engine dari Microsoft yang diciptakan pada tahun 2009. Bing sendiri dibuat oleh Microsoft untuk menghentikan dominasi dari Google. Bing awalnya merupakan gabungan dari 3 search engine yakni MS Search, Windows Live Search, dan Live Search. 2. Yahoo adalah search engine kedua setelah Google yang juga sebagai provider email. Hingga saat ini, Yahoo masuk dalam jajaran ketiga dengan penguasaan pasar hingga mencapai 2%. Yahoo sebenarnya merupakan mesin pencari default dari browser Firefox yang dibuat di Inggris sejak tahun 2014. Selanjutnya, Baidu merupakan search engine yang hingga saat ingin menguasai pasar dengan pengguna sebanyak 0,7% pada desktop dan 11,8% pada smartphone. Walaupun dapat dijangkau hampir seluruh dunia, tetapi search engine ini merupakan mesin pencari yang menggunakan bahasa Cina. Baidu sendiri menyediakan banyak fitur seperti berita, peta, hingga penyimpanan dengan cloud. Materi kedua tentang software, perangkat lunak 1. Perangkat lunak, software, merupakan data elektronik yang disimpan sedemikian rupa oleh komputer itu sendiri. Data yang disimpan ini dapat berupa program atau instruksi yang akan dijalankan oleh perintah maupun catatan-catatan yang diperlukan oleh komputer untuk menjalankan perintah yang dijalankannya.
Pengolahan pada software ini melibatkan beberapa hal, di antaranya sistem operasi, program, dan data. Software ini mengatur sedemikian rupa sehingga logika yang ada dapat dimengerti oleh mesin komputer. Kemudian perangkat lunak terbagi menjadi dua. 1. Perangkat lunak embedded system. Sistem operasi embedded adalah sebuah sistem operasi tertanam melakukan tujuan yang sangat spesifik dengan mengesampingkan semua fungsi lainnya. Sistem operasi ini biasanya ditemukan dalam peralatan komputerisasi mandiri seperti mesin ATM atau sistem navigasi. Sistem ini langsung ditanam di komputer dan tidak bisa berdiri sendiri, memiliki fungsi khusus dan spesifikasi khusus. Contoh dari sistem operasi embedded adalah HOS, LinuxOS, JavaOS, dan Embedded Linux. Cara kerja embedded system yaitu input, pemrosesan, output, dan monitoring. 2. Perangkat lunak sistem operasi. Perangkat lunak sistem operasi merupakan perangkat lunak yang berfungsi untuk mengkonfigurasi komputer agar dapat menerima berbagai perintah dasar yang diberikan sebagai masukan. Perangkat lunak sistem juga merupakan sekumpulan program yang ditulis untuk melayani program yang lainnya. Cara kerja sistem operasi ialah sistem operasi komputer akan bekerja setelah mendapat instruksi dari penggunanya. Jika sudah menerima instruksi, maka diubah menjadi informasi yang diterima oleh perangkat lunak di dalam komputer. Sistem operasi sendiri pun terbagi menjadi 3. 1. Sistem operasi desktop. Sistem yang digunakan secara personal seperti Chrome OS. 2. Sistem operasi mobile. Sistem operasi yang dikombinasikan dengan ponsel seperti Google Android. 3. Sistem operasi server. Sistem yang dirancang untuk berjalan di server seperti Windows Server. Materi ketiga, perangkat lunak, software 2. Perangkat lunak dan aplikasi bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman adalah bahasa yang digunakan oleh pemrogram untuk memberikan instruksi kepada komputer. Itulah sebabnya bahasa pemrograman tersusun atas sintaksis yang merupakan perintah-perintah komputer untuk menjalankan suatu program. Sekarang, perintah-perintah ini akan diterjemahkan ke dalam logika yang dipahami komputer. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika bahasa pemrograman sering disebut dengan bahasa komputer. Situs web, aplikasi seluler, bahkan berbagai perangkat teknologi yang biasa Anda operasikan sehari-hari. Bahasa pemrograman dibagi menjadi 4 tingkatan. Bahasa pemrograman tingkat tinggi dan sangat tinggi mencakup bahasa visual dan berorientasi objek. Bahasa pemrograman tingkat tinggi antara lain PHP Pascal C dan bahasa tingkat tinggi lainnya. Bahasa pemrograman tingkat menengah meliputi bahasa rakitan dan bahasa mesin. Bahasa pemrograman tingkat rendah meliputi bahasa mesin dan perangkat keras. Berikutnya ada aplikasi keuangan. Saat ini, tanpa kita sadari, banyak aktivitas keuangan yang melibatkan berbagai teknologi. Salah satunya adalah teknologi aplikasi keuangan. Teknologi aplikasi keuangan ini banyak digunakan untuk investasi, tabungan, transaksi. Aplikasi keuangan adalah program aplikasi yang digunakan untuk mengelola dan mengatur keuangan untuk berbagai kebutuhan, mulai dari kebutuhan pribadi, instansi hingga usaha skala kecil hingga besar. Artinya, aplikasi keuangan berperan dalam menunjang aktivitas keuangan melalui perangkat lunak yang dapat diakses di perangkat kita masing-masing. Aplikasi keuangan dibedakan menjadi 4 jenis. 1. Aplikasi pencatatan keuangan berbasis desktop. Program aplikasi berbasis desktop dirancang untuk diinstal dan dijalankan langsung di perangkat pengguna.
Kedua, aplikasi pencatatan keuangan berbasis mode teks. Dalam konteks ini, mode teks mengacu pada penggunaan teks atau karakter untuk berinteraksi dengan suatu program, seperti menggunakan baris perintah atau mengetik perintah teks sederhana, tanpa memerlukan antarmuka grafis seperti jendela, tombol, dan ikon. Ketiga, aplikasi pencatatan keuangan berbasis web. Keempat, aplikasi pencatatan keuangan berbasis AI. Program atau sistem komputer yang menggunakan kecerdasan buatan AI untuk membuat keputusan atau memberikan saran. Materi 4 mengenai perangkat input-output. Sistem operasi adalah perangkat lunak yang bertindak sebagai penghubung antara perangkat keras, hardware, komputer, dan pengguna. Ia memiliki peran penting dalam mengatur dan mengendalikan semua proses yang terjadi di dalam sistem komputer. Komputer atau CPU terdiri dari input device, keyboard dan mouse. Output device, monitor dan printer dan backing storage device, disk drive. Sistem ini juga perangkat lunak yang pertama kali dijalankan saat komputer dinyalakan dan berfungsi sebagai lapisan pertama yang berinteraksi dengan perangkat keras. Perangkat lunak lainnya dijalankan setelah sistem ini aktif. Sistem operasi menyediakan layanan inti yang diperlukan oleh semua aplikasi perangkat lunak. Ini termasuk akses ke disk, manajemen memori, penjadwalan tugas, dan antarmuka pengguna. Dengan adanya sistem ini, aplikasi perangkat lunak tidak perlu lagi menangani tugas-tugas inti tersebut secara langsung, karena perangkat ini yang menanganinya. Setelah tahun 1940, lahirlah komputer generasi pertama kemudian berlanjut hingga generasi kelima. Komputer generasi pertama, era ini dimulai dari tahun 1942 hingga 1959. Perang Dunia Kedua menjadi pemicu terciptanya komputer generasi pertama. Berawal dari Jerman yang membuat komputer Z3 untuk merancang peluru kendali dan pesawat terbang, komputer generasi ketiga sekitar tahun 1965-1971. Komputer generasi ketiga mulai berkembang dengan software dan hardware yang lebih baik lagi. Berkat penemuan Integrated Circuit (IC), ukuran komputer pun semakin kecil dengan performa yang lebih baik lagi. IC ditemukan pada tahun 1958 oleh seorang insinyur asal Texas bernama Jack Kilby. Komputer generasi keempat. Komputer generasi ini muncul di tahun 1980-an. Tentunya dengan teknologi yang semakin maju dari segi penyimpanan, kecepatan, software, dan hardware. Di tahun tersebut juga komponen-komponen komputer makin banyak dijual. Generasi keempat mengusung komponen Very Large Scale IC, VLSI. Contoh produknya yaitu Intel Pentium I, Pentium II, Celeron, Core i3, i5, i7, Ivy Bridge, Athlon, dan AMD K6. Komputer generasi kelima merupakan komputer yang kamu sering gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dari segi software lebih beragam sehingga dapat menunjang kebutuhan penggunanya. Perangkat input adalah perangkat keras yang digunakan untuk memasukkan data dan juga perintah ke dalam komputer. Perangkat ini dipasang sesuai dengan slot atau portnya masing-masing untuk memasukkan atau mentransfer data dari luar ke dalam mikroprosesor untuk diproses dan diterjemahkan secara digital. Nantinya, data input device yang masuk ke mikroprosesor bisa berupa data sinyal input atau data maintenance input. Setelah mengetahui pengertian dari perangkat input, berikut adalah beberapa contoh dari perangkat input yang ada di komputer. Mouse, keyboard, joystick, light pen, touchpad, mikrofone, scanner, digital kamera, dan lain-lain.
Kemudian perangkat output merupakan perangkat keras yang digunakan untuk menyampaikan informasi kepada satu orang atau lebih. Contoh output dalam komponen komputer adalah 1. Monitor. Monitor adalah bagian unit komputer yang menampilkan visual data, gambar atau program yang sedang dijalankan. Monitor terdiri atas berbagai jenis, ada yang LCD, flat dan lain sebagainya. 2. Speaker sering juga disebut pengeras suara. Biasanya speaker dipakai untuk mendengarkan musik, suara ataupun bentuk audio lainnya. 3. Printer adalah alat output komputer yang sering dipakai untuk memproduksi data dalam bentuk fisik. Data yang bisa dihasilkan lewat printer diantaranya teks, gambar dan tangkapan layar video. Materi 5 membahas tentang perangkat media penyimpanan. Pada dasarnya memori PC dan laptop terbagi menjadi dua bagian. Penyimpanan pertama adalah penyimpanan internal dan penyimpanan kedua adalah penyimpanan eksternal. Berikut penjelasan untuk mengetahui isi memori internal. Teknologi telah berkembang pesat. Hingga saat ini, hanya ada sedikit penyimpanan yang hanya mampu menampung satu video. Namun kini sudah mudah untuk menemukan perangkat berkapasitas tinggi. Hampir semua perangkat teknis saat ini memiliki penyimpanan internal atau eksternal. Namun tahukah Anda perbedaan pengertian penyimpanan internal dan penyimpanan eksternal? Penyimpanan internal adalah memori yang disimpan langsung oleh prosesor. Fungsi penyimpanan internal adalah untuk mengingat data atau program yang digunakan selama PC atau laptop sedang berjalan. Oleh karena itu, jam tetap tersimpan di memori komputer meskipun komputer dimatikan. Jenis penyimpanan ini biasanya ada di perangkat dan tidak terlihat. Ada berbagai jenis penyimpanan internal. Jenis penyimpanan data memori yang dapat langsung diakses oleh prosesor. Dalam hal ini yang disimpan di memori utama berupa data atau program 1. ROM merupakan perangkat keras pada komputer berupa chip memori semikonduktor yang isinya dapat dibaca. Data penyimpanan jenis ini hanya dapat dibaca dan tidak dapat ditulis berulang kali. Memori jenis ini bersifat non-volatile, sehingga data yang disimpan tidak hilang saat listrik dimatikan. 2. RAM. Memori RAM dikenal sebagai memori paling populer di dunia komputasi. Fungsi RAM adalah untuk menyimpan software yang sedang berjalan di komputer Anda. RAM merupakan wadah bagi segala aktivitas yang berlangsung di komputer Anda. Perbedaan RAM dan ROM adalah RAM dan ROM keduanya terpasang di dalam ponsel dan tidak bisa dilepas sehingga tergolong penyimpanan internal. Perbedaan antara RAM dan ROM terletak pada cara kerjanya. RAM, Random Access Memory, berfungsi sebagai penyimpanan sementara saat menjalankan aplikasi. Oleh karena itu, semakin banyak memori kosong atau tidak terpakai yang Anda miliki, semakin cepat pula aplikasi dijalankan. RAM bersifat sementara, sehingga akan mengosongkan memori yang digunakan oleh aplikasi ketika berhenti berjalan. Selanjutnya sejarah perkembangan media perangkat penyimpanan dimulai dari yang pertama, kartu push, 1890, kedua, drum magnetic, 1932, hard disk drive, 1956, floppy disk, 1967, compact disk, 1982, zip drive, 1994, SD card, 1999, USB flash drive, 1999, Blu-ray Optical Disc 2003, Cloud Data Storage 2006. Materi 6 membahas perkembangan CPU, komputer, dari masa ke masa. Evolusi komputer dalam hal alat perhitungan dimulai dari A. Abacus.
Perkembangan alat hitung ini dapat kita awali dengan diperkenalkannya jenis alat hitung yang disebut abacus. Abacus, di daratan Tiongkok sekitar tahun 2000 SM. Alat hitung ini kemudian dikenal masyarakat di Timur Tengah bahkan daratan Eropa. Bahkan sampai saat ini masih banyak orang yang menggunakannya. Pada tahun 1617 John Napier dari Skotlandia menemukan cara menghitung dengan menggunakan tabel persegi yang terdiri dari 9x9 kolom yang masing-masing berisi angka 1 sampai 9. Pada tahun 1642, Pascal, seorang ahli matematika, menciptakan mesin hitung mekanis yang kemudian dikenal dengan mesin aritmetik Pascal. Alat hitung ini menggunakan alat sederhana berupa plat bulat yang terdapat angka 0 sampai 9. Alat ini digunakan dengan cara memutar plat yang berisi angka-angka tersebut. Pada tahun 1647, Gottfried Leibniz, seorang Jerman, menciptakan mesin hitung yang dapat melakukan operasi perkalian dan pembagian. Alat ini kemudian dikenal dengan nama mesin perhitungan Leibniz. Pada tahun 1812, seorang Perancis, Charles Babbage, berhasil menciptakan sejenis mesin hitung yang diberi nama mesin perhitungan Babbage. Mesin yang diciptakan mampu melakukan perhitungan sederhana secara trigonometri dan logaritma secara otomatis. Karena mesin ini mempunyai tempat penyimpanan atau tempat penyimpanan, maka mesin ini mampu menyimpan data atau hasil perkalian suatu operasi yang akan digunakan pada operasi selanjutnya. Pada tahun 1890 Herman Hollerith dari Biro Sensus Amerika Serikat menciptakan mesin punchet card counting yang menggunakan kartu punch sebagai media datanya. Penemuan punch card merupakan penemuan cemerlang dalam sejarah komputer sehingga Herman Hollerith mendapat julukan sebagai Bapak Komputer Modern. Pada tahun 1944 Howard Aiken dari Universitas Harvard yang bekerja sama dengan International Business Machines, IBM, berhasil menciptakan mesin komputer yang mampu melakukan serangkaian operasi aritmatika secara otomatis. Mesin ini diberi nama Marconi dan bisa dikatakan merupakan komputer pertama yang diciptakan manusia. Selanjutnya kita akan membahas evolusi komponen CPU microchip, transistor dan tabung. Komputer pertama menggunakan beberapa tabung vakum yang besar dan kompleks seperti dioda kristal, relay, resistor dan kapasitor yang membutuhkan daya listrik sebesar 150 kW. Komputer generasi kedua muncul setelah ditemukannya transistor, yang kemudian mulai menggantikan tabung vakum dalam desain komputer. Dengan transistor, daya, panas, dan bentuk jauh lebih kecil dibandingkan komputer generasi pertama, namun ukurannya masih jauh lebih besar dengan komputer masa kini. Komputer generasi ketiga juga mulai menggunakan komponen niche atau disebut chip. Dapat digunakan untuk multiprogramming. Contoh komputer generasi ketiga adalah Apple II, PC, dan NEC PC. Komputer generasi ketiga dikenal sebagai komputer mainframe. Komputer mini dapat dilihat sebagai jembatan antara mainframe dan mikrokomputer seiring dengan berkembangnya komputer. Dan materi terakhir yang akan kita bahas adalah jaringan komputer dan komunikasi data. Komputer jaringan terbagi menjadi beberapa jenis sebagai berikut. 1. LAN, jaringan area lokal. Local Area Network atau LAN adalah jenis jaringan komputer yang mencakup area lokal. Dengan menggunakan berbagai perangkat jaringan yang cukup sederhana dan populer seperti menggunakan kabel UTP, unshielded twisted pair, hub, switch, router, dan lain sebagainya. Contoh jaringan LAN antara lain komputer-komputer yang saling terhubung di sekolah, perusahaan, warung internet, atau antar rumah tetangga yang masih mencakup area LAN. 2. Topologi jaringan komputer adalah cara yang digunakan untuk
untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya. Struktur atau jaringan yang digunakan untuk menghubungkan satu komputer ke komputer lain dapat berupa kabel atau nirkabel tanpa kabel. 3. MAN, Metropolitan Area Network. Metropolitan Area Network atau MAN merupakan salah satu jenis jaringan komputer yang lebih luas dan canggih dibandingkan dengan jaringan komputer jenis LAN. Disebut Metropolitan Area Network karena jaringan komputer MAN jenis ini biasanya digunakan untuk menghubungkan jaringan komputer dari satu kota ke kota lain. Untuk dapat membuat jaringan MAN, biasanya diperlukan operator telekomunikasi yang menghubungkan jaringan komputer tersebut. Contohnya saja jaringan Kementerian Pendidikan Nasional antar kota atau daerah dan juga jaringan mall modern yang saling terhubung antar kota. 4. WAN, Wide Area Network. Wide Area Network atau WAN merupakan salah satu jenis jaringan komputer yang lebih luas dan canggih dibandingkan dengan jenis jaringan komputer LAN dan MAN. Teknologi jaringan WAN biasanya digunakan untuk menghubungkan suatu jaringan dengan negara lain atau dari satu benua ke benua lain. Jaringan WAN dapat terdiri dari berbagai jenis jaringan komputer LAN dan WAN karena luasnya cakupan area jenis jaringan komputer WAN. Jaringan WAN biasanya menggunakan kabel serat optik dan menanamkannya di dalam tanah atau melalui jalur bawah air. 5. Satellite Network. Satellite Network ini adalah jaringan komunikasi data yang difasilitasi oleh satu atau lebih satelit komunikasi di orbit bumi. Jaringan ini dapat dibagi menjadi dua segmen, luar angkasa dan darat. Segmen luar angkasa terdiri dari perangkat keras satelit dan muatan komunikasi. Segmen darat terdiri dari stasiun bumi, teleport, dan pusat operasi jaringan (NOC). 6. Broadband Network. Broadband Network dalam telekomunikasi, broadband adalah transmisi data dengan pita lebar yang memanfaatkan sinyal pada frekuensi yang tersebar luas atau beberapa frekuensi berbeda secara bersamaan dan digunakan pada koneksi internet cepat. Media yang digunakan dapat berupa kabel koaksial, fiber optik, internet nirkabel, radio, twisted pair, atau satelit. Wah, gue Juki. Perkembangan komunikasi digital yang pesat bikin komunikasi bisa menembus batas-batas geografis dan budaya. Lo yang lagi rebahan di Salatiga bisa komen dan berinteraksi dengan orang di Zambia. Lo yang sedang jaga toko di Palembang bisa menikmati konten dari kreator di Bolivia. Setiap daerah dan negara punya budaya dan etika sendiri. Kita nggak bisa tuh samain kebiasaan kita sehari-hari dengan kebiasaan orang di luar sana. Masalahnya, kita sering lupa seolah-olah semua orang yang ada di internet menganut budaya yang sama dengan kita. Di Spanyol misalnya, ada budaya siesta atau budaya tidur siang. Nah, nggak mungkin dong kalau lihat orang Spanyol posting tentang kegiatan tidur siang, terus kita bilang mereka itu pemalas. Jangankan antar budaya, antar personal aja kita manusia tuh banyak bedanya. Contoh kecelakaan yang mungkin menurut kita biasa aja, mungkin bikin orang lain di luar sana nggak bisa makan 3 hari karena ngebayanginnya. Makanya perlu banyak pertimbangan juga sebelum memposting sesuatu di media digital, sob. Itulah netiquette atau etika berinternet. Nggak tertulis memang, tapi perlu diketahui dan dibiasakan biar media digital jadi ruang yang sehat buat berkreasi dan berkomunikasi. Etika berinternet bikin kita saling merasa nyaman sehingga media digital bisa jadi ruang buat kita berkembang. Selain itu, perlu juga diperhatikan agar aktivitas kita di media digital bukanlah aktivitas yang melanggar hukum. Aktivitas pembajakan, pornografi, dan kejahatan lainnya yang jelas-jelas melanggar hukum ya tentu jangan dilakukan, sob. Hukum di dunia nyata dan dunia maya ya sama aja. Lo hapus juga masih nyisa jejak digitalnya. Jadi, hati-hatilah berinternet. Yuk pahami etika di internet.